people, and God himself shall be with them and be their God. Salam sejahtera kita semua, Shalom. Salam Boy, I will go. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada pembahasan sebelumnya, kita telah belajar bagaimana Tuhan menyediakan sebuah jalan keselamatan kepada bangsa Israel melalui Bait Suci. Dan pada saat ini, kita akan mempelajari satu topik yang penting mengenai pemberian atau hadiah yang Tuhan janjikan kepada umat-umatnya ketika mereka telah melalui proses-proses atau fase-fase dalam keselamatan. Tapi sebelum lanjut, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mempelajari kembali satu topik yang berharga melalui Bait Suci. Kami rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam dari Bait Suci ini, bagaimana Engkau mengasihi kami, dan bagaimana Engkau rela memberikan anak-Mu untuk mati bagi kami. Berikanlah kami hikmat dan Roh Kudus, supaya kami bisa mempraktekkan firman yang akan kami dengarkan, dan membagikan itu kepada orang lain. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati lidah hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, suatu jalan keselamatan telah disediakan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Bait Suci. Dan sama seperti bangsa Israel, kita juga pada zaman ini telah diberikan sebuah jalan keselamatan oleh Allah. Dan pada hari ini kita akan belajar satu topik yang penting mengenai House of Salvation, atau rumah keselamatan yang Allah janjikan kepada setiap umat yang percaya. Nah, saudaraku yang kekasih, sebelum kita akan lanjut, saya ingin mengingatkan kembali tentang pelajaran-pelajaran yang telah kita dapatkan dari hari-hari sebelumnya, yaitu suatu perjalanan kepada keselamatan dari orang percaya yang diambil dari Bait Suci Israel. Nah, mungkin kita bertanya, apa sebenarnya Bait Suci itu? Mengapa Allah menginstruksikan Musa dan juga bangsa Israel untuk membuat Bait Suci? Apa alasannya? Dan apa sebenarnya fungsi dari setiap benda yang ada di Bait Suci? Setelah kita mengetahui akan hal itu, kita mungkin juga bertanya, mengapa penting bagi orang Kristen zaman ini untuk mempelajari Bait Suci? Apakah ada korelasinya? Dan jika ada, bagaimanakah pembelajaran dari Bait Suci itu bisa menjadi kekuatan iman bagi orang Kristen zaman ini? Kita akan lanjut terlebih dahulu dengan mempelajari gambaran atau struktur yang ada di Bait Suci. Nah, seperti yang ada di gambar, kita bisa lihat akan struktur Bait Suci itu terdiri dari ada pekarangan yang mengelilingi akan kemah suci ini. Ada pintu masuk dari sebelah timur di mana orang berdosa akan membawa domba melalui pintu masuk ini. Dan di pelataran terdapat dua benda, yaitu mezbah korban bakaran dan juga bejana pembasuhan. Dan lebih lanjut lagi, setelah melalui akan pelataran, kita lihat ada sebuah bilik yang terbagi dua, yaitu bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Nah, apa sebenarnya fungsi dari benda-benda ini yang ada di bilik suci ataupun di bilik maha suci dan juga yang ada di pelataran? Untuk mezbah korban bakaran, kita bisa lihat strukturnya, di mana benda ini digunakan ketika orang berdosa itu membawa domba dan mengakui dosa-dosanya, sehingga domba itu akan disembelih menggantikan dosa-dosa orang yang telah mengakui dosanya tadi. Dan lebih lanjut lagi, di bejana pembasuhan, ini adalah benda di mana imam sebelum memasuki bilik yang suci dan setelah melayani di mezbah korban bakaran, dia akan membasuh tangannya di bejana pembasuhan. Dan lebih lanjut, di bilik yang suci kita lihat ada 3 benda yang Tuhan telah instruksikan untuk dibuat. Yang pertama adalah meja roti sajian, yang kedua adalah 7 kaki dian, dan yang terakhir adalah mezbah ukupan. Dan ini telah kita pelajari bagaimana fungsinya dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, yaitu
meja roti sajian di atasnya terdiri dari 6 lapis dari roti yang menggambarkan akan firman Tuhan. Dan di 7 kaki dian berfungsi untuk menerangi bilik itu yang digambarkan sebagai Yesus adalah terang dunia. Dan di mezbah ukupan berfungsi untuk wangi-wangian, supaya bilik suci itu tetap harum, yang menggambarkan doa-doa dari umat yang percaya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bilik yang maha suci, yang dipisahkan oleh tirai antara bilik yang suci dan di bilik yang maha suci. Nah, di bilik yang maha suci ini terdapat satu benda, yaitu tabut perjanjian, yang di dalamnya berisi 2 loh batu yang berisi hukum Allah yang ditulis oleh tangan Allah sendiri, tongkat Harun, dan juga buli-buli emas berisi mana. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Allah menginstruksikan Musa dan bangsa Israel untuk membuat bait suci ini? Apa alasannya? Mari kita baca dalam Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ini adalah fungsi dari bait suci itu. Anda bayangkan, bangsa Israel bertahun-tahun diperbudak di Mesir. Mereka bergaul dengan gaya hidup orang Mesir. Mereka diperkenalkan dengan berhala-berhala orang Mesir. Dan sekarang mereka dipanggil untuk keluar menuju tanah perjanjian. Dan Allah ingin menunjukkan kasih-Nya melalui kehadirannya di tengah-tengah bangsa Israel melalui bait suci. Jadi inilah fungsi dari bait suci. Mengapa Allah menginstruksikan mereka untuk membuatnya, supaya Allah bisa tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Selanjutnya kita akan lihat poin penting berikutnya dari bait suci ini. Upacara atau ritual pelayanan dalam bait suci orang Israel zaman dahulu adalah cara yang Allah gunakan untuk memperkenalkan rencana keselamatan kepada umat manusia sebelum peristiwa salib. Jadi Yesus belum datang ke dunia pada kali yang pertama waktu itu. Bangsa Israel diarahkan pandangan mereka kepada sebuah peristiwa yang agung, ketika anak manusia akan datang sebagai korban untuk menggantikan dosa mereka. Dan itu digambarkan dari pelayanan di bait suci. Digambarkan melalui domba. Itu berarti suatu saat nanti ada seorang yang akan mati menggantikan dosa umat manusia. Dan melalui hambanya Musa, Allah menyuruh untuk membuat kemah suci atau bait suci, supaya Allah hadir di tengah-tengah mereka dalam perjalanan pengembaraan mereka ke tanah perjanjian. Dan begitu pun dalam umat Kristen saat ini, kita bisa belajar dari bait suci bahwa ada perjalanan keselamatan yang Allah mau tunjukkan dalam pengembaraan kita di dunia menuju tanah perjanjian, yaitu kerajaan sorga. Dan Allah menginstruksikan membuat bait suci yang portable atau bongkar pasang, bisa diganti, bisa dibawa kemana-mana, dan ini dinamakan tabernacle. Nanti ketika bangsa Israel tiba di tanah perjanjian, mereka menjadi sebuah bangsa, barulah Raja Salomo membuat sebuah bait suci yang permanen untuk bangsa Israel. Nah, meskipun ada perbedaan antara tabernacle yang bongkar pasang dan juga bait suci yang permanen ini, konsep dan pelayanannya adalah sama dan tidak berubah. Menggambarkan Yesus semua. Poin penting yang berikutnya adalah rencana keselamatan yang dilambangkan atau digambarkan dalam upacara bait suci, baik kegiatan-kegiatannya, baik benda-bendanya yang ada, baik apapun yang ada di pelayanan bait suci, semuanya merujuk kepada Yesus Kristus sebagai Mesias yang diurapi, sebagai anak domba Allah yang menjadi juru selamat umat manusia. Jadi inti dari semua yang ada dalam bait suci adalah Yesus. Contohnya, di mezbah korban bakaran sudah dibahas bagaimana domba yang akan disembelih itu melambangkan Yesus sebagai anak domba Allah yang datang untuk menebus dosa manusia. Di bejana pembasuhan juga Yesus memberikan teladan bagaimana ia dibaptis
supaya orang-orang Kristen yang menjadi pengikutnya juga dibaptiskan. Masuk ke bilik yang suci di mana ada meja roti sajian. Yesus adalah roti hidup itu. Yesus adalah firman Allah itu. Dan dilihat di benda selanjutnya yaitu 7 kaki dian yang melambangkan terang. Yesus adalah terang dunia. Dan di mezbah ukupan melambangkan doa. Bagaimana Yesus pun memiliki hubungan dengan Bapa di surga melalui doa-doanya. Semua benda-benda yang ada di pelataran, di bilik yang suci, dan juga di bilik yang maha suci itu melambangkan Yesus. Jadi semua peralatan, semua benda, semua upacara, semua pelayanan, semuanya melambangkan Yesus. Jadi saat kita mempelajari tentang bait suci, marilah kita mengarahkan pandangan kita satu-satunya kepada Yesus. Yang berikutnya adalah 3 fase perjalanan keselamatan yang diajarkan dalam bait suci. Saya percaya kita semua telah mempelajarinya dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, tapi pada saat ini saya akan menekankan kembali 3 fase keselamatan ini. Yang pertama adalah fase pembenaran di dalam Kristus. Bagaimana orang dibenarkan di dalam Kristus. Fase yang kedua adalah penyucian. Penyucian menjadi seperti Kristus. Dan yang ketiga adalah pemuliaan. Pemuliaan bersama Kristus. Kita akan bahas satu persatu akan fase-fase ini. Yang pertama adalah fase pembenaran. Nah, saudaraku yang kekasih, fase pembenaran ini dimulai ketika orang yang berdosa menyadari akan dosa-dosanya dan dia mau datang ke bait suci untuk mengakui akan dosa-dosanya. Ia datang sambil membawa domba yang tak bercacat. Ia datang sambil membawa domba kesayangannya yang digambarkan sebagai seorang anak perempuan. Itu berarti hubungan antara orang berdosa dengan domba ini sangat erat hubungannya. Ia membawa domba yang tak bercacat celah, yang sempurna. Tidak boleh ada noda. Dia bawa domba ini untuk dikorbankan menggantikan dosa-dosanya. Melalui pengakuan dosanya kepada imam yang melayani di mezbah korban bakaran, dosa-dosanya dipindahkan kepada domba yang malang itu. Pada saat yang menggetarkan itu, dia sendirilah yang akan menghunus domba itu untuk mati menggantikan dosa-dosanya. Pada saat itu, ketika orang berdosa ini telah datang dan mengakui dosa-dosanya, ia mengalami fase pembenaran. Apa artinya fase pembenaran? Fase pembenaran adalah ketika orang yang berdosa itu dianggap tidak pernah melakukan dosa. Dosanya telah diampuni, dosanya telah dihapuskan, dan ia dianggap sebagai orang yang benar. Itulah fase pembenaran. Prinsip yang terkandung dalam fase pembenaran ini dalam persembahan korban adalah substitut atau ganti. Mempersembahkan nyawa seekor hewan yang tak berdosa sebagai pengganti nyawa orang yang berdosa itu, dan imam yang bertugas akan memercikkan darah domba itu di atas mezbah korban bakaran, dan dengan demikian orang yang berdosa itu diampuni dan dibenarkan. Suatu bukti yang bisa kita lihat bahwa fase pembenaran ini menjadi bagian dalam setiap kehidupan orang-orang Israel, orang Yahudi di zaman dahulu, adalah melalui kehidupan iman dari bapa-bapa rohani atau para nabi. Contohnya, Adam. Ketika dia berbuat dosa, Tuhan menginstruksikan untuk membuat mezbah korban bakaran, mengambil domba sebagai ganti dosanya. Habel, Henok, Abraham, Yusuf, Musa, Daud, Yesaya, Daniel, dan Yohanes, mereka semuanya telah mati sebelum salib di Golgota. Jadi orang percaya di perjanjian lama memiliki sebuah kebenaran melalui upacara bait suci di mezbah korban bakaran. Bait suci ini merupakan teleskop iman dari bapak-bapak rohani bahwa mereka memandang jauh ke depan akan ada substitut atau ganti akan dosa mereka yang dilambangkan melalui upacara di mezbah korban bakaran. Saudaraku yang kekasih,
Ketika Yesus datang ke dunia ini, yang pertama kalinya, dia menggenapi akan setiap upacara yang dilambangkan di bait suci. Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Darahnya yang telah tercurah cukup untuk menghapus dosa saya dan saudara. Darahnya yang tercurah cukup untuk menghapus dosa seluruh dunia. Dia memanggil kita untuk datang kepadanya dalam Matius 11 ayat 28. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Saudaraku yang kekasih, Yesus adalah domba yang tersembelih itu. Segala upacara yang ada di mezbah korban bakaran, semua melambangkan Yesus. Dan saat ini, anak domba yang sesungguhnya itu telah mati, sehingga dia memanggil kepada semua orang berdosa untuk datang kepadanya, mengaku dosa kita kepadanya, dan kita akan mengalami fase pembenaran ini. Itulah mujizat yang pertama, mujizat kasih, atau fase yang pertama, yaitu fase pembenaran. Namun, tidak berakhir sampai di situ. Orang berdosa ini akan melanjutkan kehidupannya di depan. Dia akan diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan, dengan tantangan-tantangan, dengan permasalahan-permasalahan yang ada di depannya ketika dia menapaki sebuah perjalanan kepada keselamatan. Dan itu berarti ia akan bergumul dengan dosa-dosanya dan pencobaan-pencobaannya. Mengapa? Karena kecenderungan hati manusia adalah untuk berbuat dosa. Saat kita telah dibenarkan, akan lebih banyak pencobaan yang akan datang, dan akan lebih mudah kita untuk jatuh, dan jatuh lagi. Untuk itulah Allah menyediakan sebuah fase yang kedua, yaitu fase penyucian. Fase ini adalah fase di mana orang berdosa akan mengalami proses yang lebih besar daripada fase pembenaran. Ketika dia diperhadapkan dengan cobaan, Allah menginginkan sebuah proses penyucian yang terjadi di diri orang yang berdosa ini. Dan proses penyucian ini, gambarannya dimulaikan dalam benda yang kedua yang ada di pelataran, yaitu apa? Bejana pembasuhan. Inilah gambaran dari bejana pembasuhan yang saya ambil. Bejana pembasuhan ini fungsinya adalah untuk membersihkan, membasuhi imam yang telah melayani di mezbah korban bakaran. Imam inilah yang nantinya akan mewakili bangsa Israel untuk masuk ke bilik yang suci. Tapi sebelum itu, dia harus membasuh dirinya dulu di bejana pembasuhan. Membasuh tubuh dalam bejana pembasuhan melambangkan pembersihan tubuh dari dosa-dosa masa lalu. Dan bejana pembasuhannya ini Dan dalam hubungan dengan dunia kekristenan setelah penyaliban sampai pada saat ini, bejana pembasuhan itu melambangkan baptisan. Apakah yang diartikan dalam kata baptisan? Mari kita lihat. Baptisan berasal dari kata Yunani baptiso yang artinya dibenamkan atau diselamkan di dalam air seluruh bagiannya. Jadi baptisan adalah menenggelamkan seluruh badan di dalam air. Melambangkan apakah baptisan itu? Mari kita baca dalam Roma 6 ayat 4 sampai 13 supaya kita akan jelas mengetahui apa makna sebenarnya dari baptisan. Saya akan bacakan mulai dari ayatnya yang keempat. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab,
jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Melalui baptisan kita diajar dan dipanggil Allah untuk mati terhadap keinginan-keinginan kita. Melalui baptisan kita dipanggil dan diajarkan Allah untuk mati terhadap dosa-dosa masa lalu kita. Kita mati bagi dosa, dikuburkan bersama Kristus melalui air dan baptisan. Dan pada waktu kita keluar dari air, hidup baru menjadi bagian kita. Inilah awal dari proses penyucian itu, yaitu mati dari dosa, mati dari kehidupan yang lama, dan dibangkitkan untuk hidup sama seperti Kristus, menjadi suci sama seperti Kristus. Inilah inti dari fase penyucian itu. Jadi baptisan bukanlah akhir dari kehidupan seorang Kristen yang penuh dengan iman, melainkan awal dari proses penyucian. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika Anda telah dibaptiskan, itulah akhir dari semuanya. Itu hanyalah awal bagi kita untuk melanjutkan perjalanan kepada keselamatan itu. Dan saudaraku yang kekasih, proses penyucian ini berlangsung terus-menerus selama orang yang berdosa itu masih hidup. Kehidupannya harus selalu disucikan sampai mencapai kesempurnaan tabiat seperti Kristus, sehingga akhirnya ketika Yesus datang kali yang kedua, kita akan mengalami fase yang terakhir, yaitu fase pemuliaan. Keselamatan yang sejati akan menjadi bagian kita selama-lamanya di rumah keselamatan itu. Allah mengasihi kita manusia ciptaannya. Dia tahu segala kelemahan kita. Dia tahu segala pergumulan kita. Oleh karena itu, di dalam rahmat-Nya yang besar, Dia menyediakan sarana yang dapat kita gunakan selama proses penyucian ini. Sarana yang dapat kita gunakan yaitu ada dalam bilik yang suci melalui 3 benda yang Tuhan instruksikan untuk dibuat di bilik yang suci itu. Saudaraku yang kekasih, kita bisa lihat akan benda-benda ini dalam Ibrani 9 ayatnya yang kedua. Yang pertama adalah meja roti sajian. Meja roti sajian itu melambangkan Yesus yang adalah roti hidup. Roti hidup adalah makanan kita. Sama seperti makanan kita setiap hari, kita mengkonsumsi makanan itu pagi, siang, dan malam. Atau ada yang pagi dan malam. Begitupun dengan roti hidup. Pembacaan terhadap firman Tuhan itu akan berlangsung setiap hari, pagi dan petang. Tanpa membaca dan merenungkan firman-Nya, kita tidak akan sanggup dan bertahan dalam melanjutkan perjalanan keselamatan itu. Dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita membacakan firman Tuhan setiap hari, kita tidak akan mudah terjatuh dan tidak akan mudah terombang-ambing dengan segala ajaran dunia yang menyesatkan. Karena firman Allah itu melindungi kita dan menerangi setiap jalan kita seperti pelita. Yang berikutnya adalah
7 kaki dian. 7 kaki dian dipakai untuk menerangi ruangan bilik yang suci, melambangkan Yesus yang adalah terang dunia. Yesus menjadikan kita pengikutnya atau menjadikan kita sebagai murid-muridnya, dan kita menjadikan Yesus sebagai teladan kita. Jika Yesus adalah terang itu dan menerangi akan kehidupan orang pada zaman ketika dia pertama kali datang, maka dengan cara bagaimanakah kita menjadi terang, mengikuti akan teladan yang telah Yesus contohkan? Kita menjadi terang dengan membagikan iman dan pengalaman keselamatan kita kepada orang lain. Bagikan dengan kata-kata kita, dan terlebih khusus bagikan dengan tindakan kita, supaya orang yang melihat kita melihat Yesus, sehingga terang Yesus akan terpancar melalui kehidupan kita, sehingga akan lebih banyak orang yang akan datang kepada Yesus dan mengalami pengalaman keselamatan yang sama di dalam Yesus. Yang ketiga adalah mezbah pedupaan atau mezbah ukupan. Benda ini digunakan untuk mengharumkan bilik yang suci dengan dupa atau asap yang harum. Ini melambangkan kehidupan orang yang percaya yang dipenuhi dengan doa-doa yang naik ke tahta Allah. Doa orang-orang ini digambarkan sebagai bau yang harum di hadapan Allah. Doa-doa yang kita layangkan sebagai doa pujian kepada Allah, sebagai doa pengakuan dosa, sebagai doa permohonan, dan sebagai doa ucapan syukur, itu menjadi bau-bau yang harum di hadapan Allah. Allah senang dengan orang-orang yang selalu berdoa kepadanya, karena itu menunjukkan kebergantungan kita hanya kepada Allah. Bila kita kurang berdoa, bahkan bila kita tidak pernah berdoa, maka tandanya kita tidak percaya dan tidak bergantung kepada Allah. Dan tentu saja, kehidupan yang berkemenangan itu tidak akan pernah menjadi bagian kita. Kita akan jatuh dan jatuh lagi ketika kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, ketika kita tidak bergantung kepada Tuhan melalui doa. Itulah kira-kira 3 sarana yang Tuhan sediakan kepada umatnya di bilik yang suci, yang dapat kita gunakan sebagai proses penyucian dalam bagian kepada perjalanan kepada keselamatan. Yang dapat kita gunakan dalam menapaki kehidupan kepada keselamatan itu. Dan dalam Matius 11 ayat 29 mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Selain 3 hal ini yang Tuhan instruksikan kepada bangsa Israel untuk memperlengkapi kehidupan penyucian mereka, dan diinstruksikan kepada orang Kristen untuk memperlengkapi kehidupan penyucian kita, yaitu melalui firman Tuhan, melalui menjadi terang dengan membagikan iman kita, dan melalui hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, kita juga dipanggil untuk belajar dari Tuhan dalam fase penyucian ini. Dan apa yang Yesus inginkan bagi kita untuk kita belajar daripadanya? Mari kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dan 23. "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Apa teladan itu? Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Inilah teladan yang Yesus contohkan kepada kita dalam melalui fase penyucian ini. Kunci dari kematian Yesus adalah tidak ada pembalasan. Apa jadinya ketika Dia membalas mereka yang meludahi Dia? Bisakah Dia mati? Tidak. Apa jadinya jika Dia membalas mereka yang membunuh Dia? Bisakah Dia mati? Tidak. Apa jadinya jika Dia membalas mereka yang menghakimi Dia, memahkotai Dia dengan mahkota duri, menombak Dia, dan bahkan menyalibkan Dia? Bahkan muridnya sendiri mengkhianati Dia. Apa jadinya jika Dia membalas mereka semua? Bisakah Dia mati? Tidak. Jadi kunci utama
dari kematian Yesus adalah tidak ada pembalasan. Bukan hanya itu, bukan hanya melalui tindakan dia tidak membalas mereka yang menyakiti dia, tapi dari hati yang paling dalam dia rindu supaya mereka juga menerima akan kasih Allah itu. Dengan ketika dia akan disalibkan, dia berdoa kepada Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah teladan yang Yesus contohkan kepada kita. Karena seringkali kita tidak membalas orang yang bersalah kepada kita atau menyakiti kita melalui tindakan kita. Tapi dari hati kita merindukan kemalangan menimpa orang tersebut. Tetapi melalui pembahasan ini, kita belajar bahwa kita tidak boleh membalas mereka yang menyakiti kita. Bisakah kita memiliki sikap seperti Yesus ini? Tidak. Karena daging kita lemah. Kecenderungan kita adalah untuk melawan Tuhan dan berbuat dosa. Apa solusinya? Di bilik yang suci ini, Tuhan menawarkan kuasanya melalui firman-Nya, doa, dan penginjilan. Kita memiliki hati yang jahat. Ya, memang itulah kita. Namun, jika Anda mau mati terhadap dosa, terhadap kejahatan, engkau tidak boleh membalas. Melainkan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Allah yang juga akan memberikan kasih-Nya kepada mereka yang telah menyakiti hatimu. Relahkah engkau jika Allah mengasihi mereka juga? Saudaraku, Allah memanggil kita untuk mati terhadap keinginan-keinginan diri kita. Mengapa? Hanya dengan mati bersama Kristus, kita memperoleh jaminan kepada kebangkitannya. Hanya dengan mati bersama Kristus, kita memperoleh jaminan terhadap keselamatan. Ketika proses penyucian ini disempurnakan dalam diri umatnya, ketika mereka bersatu dengan Allah untuk melawan dosa, ketika mereka menyerahkan pembalasan itu kepada Dia yang menghakimi, dan ketika mereka berdiri teguh untuk tidak melakukan dosa, akan tiba saatnya di mana Dia akan datang untuk menyatakan kemuliaannya di awan-awan dan menjemput umat-umat yang setia, membawa mereka kepada fase yang ketiga, yaitu fase pemuliaan di rumah keselamatan itu. Kita akan belajar lebih lanjut tentang fase pemulihan ini, dan kita akan lanjutkan perjalanan keselamatan kita dari bilik yang suci beralih ke bilik yang maha suci. Kita tahu bahwa di bilik yang maha suci ada satu benda, yaitu tabut perjanjian. Dan di dalamnya berisi hukum Allah dari 2 loh batu, tongkat Harun, dan juga mana. Dan dalam Ibrani 9 ayat 3 dan 4, saudaraku bisa membaca dan mengetahui informasi-informasi yang ada di bilik yang maha suci ini. Di dalam bilik yang maha suci inilah, imam besar akan melakukan pelayanan pendamaian atau pembersihan dari dosa-dosa seluruh umatnya selama 1 tahun. Dosa-dosa ini yang mengotori akan bait suci selama 1 tahun akan dibersihkan melalui hari raya Grafirat. Terdapat dalam Imamat pasal 16. Pelayanan dalam bilik yang maha suci ini melambangkan apa yang Yesus sementara kerjakan di bilik yang maha suci sorga. Ia telah datang ke dunia, menebus dosa umat manusia, bangkit naik ke surga, dan saat ini dia sementara melakukan pelayanan keimamatan di bilik yang maha suci di sorga sebagai perantara kita, sebagai pembela kita, dan bahkan sebagai imam besar kita. Setiap saat kita beroleh kesempatan untuk datang kepadanya. Di zaman dahulu, bangsa Israel membutuhkan imam besar untuk menambahkan akan dosa-dosa mereka selama 1 tahun.
Dan mereka harus memiliki kehidupan kerohanian yang tinggi. Mereka bersekutu, mereka berdoa, dan mereka berpuasa supaya tidak didapatkan adanya cacat celah dalam kehidupan mereka. Dan sekarang, imam besar itu sementara melakukan pekerjaan keimamatan yang sama untuk mendamaikan dosa-dosa umatnya pada zaman ini. Dan untuk itulah kita boleh bebas menghampiri tahta kasih karunia Allah karena dialah imam besar kita itu. Mari kita baca dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh dari Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita tidak memerlukan perantara untuk datang kepada Allah, karena Yesus telah menjadi imam besar kita. Dalam Ibrani 8 ayat 1-6 berkata, inti segala yang kita bicarakan itu ialah, kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan, yaitu dirinya sendiri. Sekiranya ia di bumi, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Ayat 5, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman Tuhan, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sama dahulu, upacara pendamaian itu merupakan sebuah upacara yang khusus, di mana bangsa Israel harus memiliki kehidupan yang suci, kehidupan kerohanian yang bergantung kepada Allah melalui doa-doa mereka. Dan sekarang, Yesus adalah imam besar kita. Yang dikatakan di sini, pekerjaannya atau pelayanannya itu jauh lebih agung, jauh lebih mulia daripada apa yang dikerjakan oleh imam besar di zaman dahulu. Bagaimanakah sikap kita? Bagaimanakah kehidupan kita? Apakah kita akan sama seperti bangsa Israel yang berdoa bersungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan? Atau justru kita sedang mempersiapkan kehidupan kita untuk kehidupan yang lain? Mempersiapkan kehidupan kita untuk sesuatu yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melalui pembahasan pada hari ini, kita diajar untuk memiliki kehidupan yang penuh dengan penyerahan kepada Tuhan, sama seperti bangsa Israel ketika mereka akan melalui hari pendamaian itu. Dan ketika pekerjaan keimamatan Yesus sebagai imam besar itu akan selesai, ia berjanji untuk datang kembali untuk mengendapkan janji kedatangannya kepada orang-orang yang percaya, yang telah melalui fase pembenaran dan fase penyucian itu untuk mengalami fase yang terakhir, yaitu fase pemuliaan. Fase pemuliaan ini digambarkan dengan sempurna ketika Yesus akan datang pada kali yang kedua menjadi raja untuk menyebut umat yang percaya yang telah melalui fase pembenaran dengan datang kepada Yesus dan mengaku dosa mereka, dan mengawali fase penyucian melalui baptisan, yaitu mati terhadap dosa dan bangkit
untuk hidup yang baru bersama Kristus. Dan melalui fase penyucian, melalui 3 benda di bilik yang suci, yaitu melalui doa, firman Tuhan, dan penginjilan. Dan mengikuti teladan Kristus, yaitu tidak ada pembalasan. Dan dengan inilah fase pembenaran dan penyucian akan disempurnakan melalui fase pemulihan ketika Yesus akan datang menjemput umatnya. Pada saat ini, saya mau memanggil saudara-saudara. Apakah Anda rindu untuk mengalami perjalanan keselamatan ini? Mulai dari fase pembenaran, fase penyucian, untuk mendapatkan fase pemuliaan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jika Anda rindu untuk mengalami proses ini, maukah Anda berkomitmen untuk hidup dalam Kristus, dan hidup mengikuti semua perintahnya, dan hidup mengikuti proses atau perjalanan atau fase-fase keselamatan, yaitu pembenaran dalam Kristus, penyucian seperti Kristus, untuk mendapatkan pemuliaan di dalam Kristus. Jika Anda mau untuk menyambut panggilan Tuhan pada hari ini, saya undang kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kita telah belajar bagaimana Engkau mengasihi kami. Engkau rela mati bagi kami dan memberikan teladan ketika Engkau datang di dunia ini. Supaya ketika kami umat-umat Tuhan yang mengaku percaya dan mengasihi Tuhan, mau untuk mengikuti proses pembenaran, proses penyucian ini, kami akan diberikan janji, yaitu proses pemuliaan, di mana Engkau akan datang menjemput kami untuk memasuki rumah keselamatan itu, yaitu kerajaan sorga. Pada hari ini kami mau berkomitmen untuk menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan, untuk mau mempelajari firman-Mu setiap hari, untuk datang mengakui akan dosa-dosa kami, dan hidup menjadi suci sama seperti Kristus melalui doa, pembelajaran firman-Mu, dan pekabaran Injil kepada sesama kami. Kiranya Engkau memperkuat komitmen kami yang akan kami doakan, baik pada hari ini maupun dalam doa-doa pribadi kami. Dan ketika Engkau datang, kami rindu bersama-sama bergandengan tangan untuk memasuki kerajaan sorga itu. Bapa dalam kerajaan sorga, ketika umat-umat Tuhan akan diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan, dengan rintangan-rintangan, biarlah Engkau meluputkan kami semua. Karena kami percaya Engkau telah menang terhadap pencobaan-pencobaan itu, dan kekuatan Engkau yang akan Engkau berikan bagi kami ketika kami mau berserah datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.